Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Al-Rasafa dengan nomor induk mahasiswa 41210102254005. Dan di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Hakikat Kebersulitan Belajar. Oke, yang pertama yaitu perbedaan learning disability dan learning difficulty. Nah, learning disability ini adalah gangguan belajar yang bersifat neurologis, yang berkaitan dengan fungsi otak dan biasanya menetap. Nah, anak dengan learning disability ini memiliki kecerdasan normal, namun mengalami kesulitan spesifik pada area tertentu seperti membaca, menulis, menghitung, dan sebagainya. Contohnya, kayak seorang siswa sudah diajarkan membaca berkali-kali dengan metode yang tepat, tetapi tetap saja mengalami kesulitan dalam mengenal huruf-huruf. Misal huruf B bisa terbaik dengan huruf D, seperti itu. Nah, sedangkan learning difficulty itu adalah kesulitan belajar yang umumnya dipengaruhi oleh faktor eksternal atau situasional, seperti metode belajar yang kurang sesuai atau lingkungan belajar yang tidak mendukung. Nah, contohnya ada seorang siswa terlihat kesulitan memahami pelajaran matematika karena mode pengajarannya terlalu cepat atau kurang menggunakan media ajarnya. Lalu seorang guru itu mengganti metode dengan alat peraga atau penjelasan yang lebih sederhana lagi. Lalu yang kedua, hidden disability. Nah, hidden disability ini adalah kondisi disabilitas yang tidak tampak secara fisik, tetapi mempengaruhi cara berpikir seseorang, terus memproses informasinya, berkomunikasi atau berperilaku. Nah, contohnya ini termasuk kesulitan belajar seperti disleksia atau ADHD. Nah, mengapa kesulitan belajar disebut sebagai hidden disability? Nah, karena dari luar siswa terlihat biasa aja, tidak ada ciri fisik yang membedakan dengan teman sebayanya. Namun, dalam proses belajar, mereka mengalami hambatan yang nyata. Nah, akibatnya kesulitan ini sering tidak disadari, disalahpahami, atau bahkan dianggap sebagai kemalasan atau kurang usaha. Nah, implementasi cara guru memperlakukan siswa di kelas yaitu dengan cara tidak cepat memberi label positif. Nah, guru itu perlu menghindari anggapan seperti malas atau tidak serius dan lebih berfokus mencari penyebab kesulitan belajar seorang siswa tersebut. Nah, yang kedua, melakukan identifikasi dan observasi yang lebih peka. Karena tidak terlihat, guru harus lebih jeli melihat pola kesulitan siswa itu. Misalnya perbedaan antara kemampuan lisan dan tulisannya. Nah, yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, misalnya dengan menggabungkan audio, visual, terus praktik secara langsung agar sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa. Yang keempat, memberikan penyesuaian. Seperti tambahan waktu mengerjakan tugas, menggunakan media bantu, atau penyederhanaan instruksi. Nah, yang kelima, membangun lingkungan yang suportif. Nah, ini tuh perlu menciptakan suasana kelas yang tidak menghakimi, agar menghakimi siswa itu, agar siswa merasa aman dan percaya diri. Dan yang terakhir, ada kolaborasi orang tua dengan seorang guru atau tenaga ahli tersebut. Pertanyaan yang ketiga, pendapat tentang mitos dan fakta anak berkesulitan belajar. Di sini ada dua mitos. Mitos yang pertama, anak kesulitan belajar itu malas dan kurang usaha. Faktanya, secara ilmiah, kesulitan belajar itu sering berkaitan dengan perbedaan cara kerja otak masing-masing anak dalam memproses informasi, bukan karena kemauan. Banyak peneliti menunjukkan bahwa anak dengan kesulitan belajar justru sering berusaha lebih keras dibandingkan dengan teman sebayanya.
Tetapi hasilnya tidak sebanding karena ada hambatan yang spesifik, misal dalam membaca atau memahami situasi. Nah, dampaknya jika guru mempercayai mitos ini. Nah, jika guru menganggap siswa malas, maka pendekatan yang diberikan cenderung berupa teguran, bukan hukuman, bukan juga bantuan. Akibatnya, siswa bisa merasa rendah diri, terus kehilangan motivasi, bahkan sering tertinggal karena kebutuhan belajarnya tidak terpenuhi. Nah, lalu mitos yang kedua, anak kebersulitan belajar memiliki kecerdasan yang rendah. Faktanya, kebersulitan belajar tidak sama dengan rendahnya inteligensi. Banyak anak kesulitan belajar memiliki IQ normal, bahkan tinggi, tetapi mengalami hambatan pada area tertentu saja. Misalnya, disleksia pada membaca. Mereka bisa sangat unggul di bidang lain seperti seni, komunikasi, atau pemecahan masalah. Dampaknya jika guru mempercayai mitos ini. Nah, ini tuh bisa menurunkan ekspektasi terhadap siswa, memberi tugas yang terlalu mudah atau tidak memberikan kesempatan berkembang, dan ini justru menghambat potensi siswa dan membuat mereka tidak percaya diri karena merasa itu tuh tidak mampu. Lalu yang keempat, klasifikasi kesulitan belajar itu umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada kesulitan belajar perkembangan, lalu ada kesulitan belajar akademik. Nah, kesulitan belajar perkembangan ini berkaitan dengan proses dasar yang mendukung kegiatan belajar, seperti kemampuan perhatian, memori, persepsi, bahasa motorik, dan fungsi yang kognitif. Masalah pada aspek ini biasanya muncul sejak dini dan sering tidak langsung terlihat dalam bentuk nilai akademik. Tetapi perilaku ini tampak pada kegiatannya sehari-hari. Misalnya, anak sulit fokus, lambat memahami instruksi, terus atau kesulitan untuk mengingat. Nah, sedangkan kesulitan belajar akademik ini berkaitan langsung dengan kemampuan dalam bidang pelajaran di sekolah. Nah, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan ini biasa terlihat dari rendahnya prestasi belajar pada mata pelajaran tertentu. Nah, keduanya itu saling berkaitan karena kemampuan akademik sangat bergantung pada fungsi perkembangan dasar. Jika anak mengalami hambatan dalam perhatian, memori, bahasa, maka hal tersebut akan berdampak pada kemampuannya membaca, menulis, dan berhitung. Dengan kata lain, kesulitan perkembangan bisa menjadi penyebab munculnya kesulitan akademik. Nah, oleh karena itu penanganan kesulitan belajar ini udahlah. Selanjutnya yang kelima, kesulitan belajar spesifik. Nah, umumnya tuh ini dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama disleksia, kesulitan membaca, lalu disgrafia, yaitu kesulitan untuk menulis, lalu diskalkulia, yaitu kesulitan untuk berhitung. Nah, itu disebabkan oleh rendahnya kecerdasan, tetapi karena adanya hambatan pada proses kognitif tertentu. Nah, di sini saya akan memilih disleksia, yaitu kesulitan membaca. Nah, disleksia adalah kesulitan belajar yang berkaitan dengan kemampuan membaca, terutama dalam mengenal huruf, menggunakan huruf dengan bunyinya, terus serta memahami kata atau kalimat. Nah, anak dengan disleksia ini biasanya memiliki kecerdasan yang normal, tetapi mengalami hambatan dalam proses membaca simbol menjadi bunyi. Nah, cirinya di dalam kelas, anak dengan disleksia itu sering terlambat dalam membaca.
sering salah menyebutkan huruf atau kata, dan kesulitan membedakan huruf dengan huruf yang mirip seperti B dan D, kan itu seperti terbalik aja bulatannya. Lalu P dengan Q itu juga sama. Mereka juga bisa kesulitan memahami isi bacaan. Nah, dampaknya terhadap proses belajar, disleksia ini berdampak besar pada hampir semua mata pelajaran, karena sebagian besar pembelajaran itu berbasis teks. Anak menjadi tertinggal dalam memahami materi, kesulitan mengerjakan soal yang berbentuk bacaan, dan bisa mengalami penurunan motivasi belajar. Nah, menurut saya itu penting banget bagi guru untuk memahami kondisi ini agar dapat memberikan strategi pembelajaran yang sesuai, seperti penggunaan media visual, terus membaca bersama, atau pemberian waktu tambahan. Lalu yang keenam, etiologi. Faktor penyebab kesulitan belajar ini dapat berasal dari berbagai aspek, diantaranya faktor genetik, faktor neurologis, dan faktor biomedis. Dan saya akan menjelaskan faktor neurologis dan genetik. Yang pertama, faktor neurologis, yaitu faktor yang berkaitan dengan fungsi dan struktur otak. Pada beberapa anak terdapat perbedaan dalam cara kerja bagian otak yang mengatur bahasa, perhatian, dan memori. Nah, misalnya gangguan pada pemrosesan bahasa dapat menyebabkan anak sulit memahami bunyi, huruf, dan kata. Akibatnya, anak mengalami hambatan dalam membaca, menulis, atau memahami sebuah instruksi. Nah, selain itu, gangguan pada sistem perhatian dapat membuat anak sulit fokus sehingga proses menerima dan mengolah informasi menjadi tidak optimal. Lalu yang kedua, faktor genetik. Nah, faktor genetik ini berarti kesulitan belajar dapat diturunkan dari keluarganya. Anak yang memiliki orang tua atau anggota keluarga dengan riwayat kesulitan belajar memiliki kemungkinan lebih besar mengalami hal yang sama. Faktor ini memengaruhi perkembangan fungsi kognitif seperti kemampuan bahasa, memori kerja, atau kecepatan pemrosesan informasi. Nah, dampaknya anak mungkin mengalami keterlambatan dalam membaca, menulis, atau berhitung dibandingkan teman yang sebayanya. Oke, yang ketujuh, learning helplessness, yaitu kondisi ketika anak merasa usahanya tidak akan berhasil, jadi akhirnya dia memilih menyerah dan tidak mau mencoba lagi. Nah, pada anak berkesulitan belajar, hal ini terbentuk karena sering mengalami kegagalan di sekolah, misalnya terus salah saat membaca atau menulis, terus ditambah lagi kalau tugas yang diberikan terlalu sulit, terus kurang dukungan dari seorang gurunya, dan sering dibandingkan dengan teman, dan itu menjadikan anak jadi makin merasa aku tidak mampu. Nah, dampaknya anak menjadi pasif, tidak percaya diri, terus dan cenderung menghindari kegiatan-kegiatan belajar di sekolah maupun di rumahnya. Selanjutnya yang ke-8, ini komorbiditas. Nah, itu adalah kondisi ketika anak punya lebih dari satu kesulitan atau gangguan sekalipun. Nah, dalam kesulitan belajar, misalnya anak ini KBS seperti disleksia, tetapi juga mengalami ADHD. Nah, jadi dia bukan cuma susah baca, tapi juga susah fokus, mudah terdistraksi, dan juga impulsif. Nah, dampaknya di kelas jadi lebih ribet, anak sulit menangkap materi, tugas sering tidak selesai, dan kadang bikin kelas menjadi tidak kondusif. Nah, akhirnya proses belajarnya makin terhambat kalau nggak cepat ditangani dengan cepat. Lalu yang ke-9, identifikasi dini itu menurut saya penting sekali, karena makin cepat kesulitan belajar dikenali, maka cepat juga anak bisa dapat bantuan yang lebih tepat. Nah, dari sisi perkembangan otak, di usia anak otak masih sangat plastis.
mudah berkembang dan berubah. Jadi kalau intervensi diberikan lebih awal, kemampuan seperti bahasa, membaca atau perhatian bisa lebih mudah diperbaiki dibandingkan kalau sudah trauma. Nah, dari sisi psikologisnya juga, kalau kesulitan tidak dapat diketahui, anak bisa sering gagal, dimarahi atau dibandingkan dengan teman. Ini bisa bikin anak kehilangan percaya diri, muncul rasa malas, bahkan sampai merasa nggak mampu, aku ini nggak mampu. Lama-lama bisa mengarah ke learned helplessness. Jadi identifikasi dini itu penting supaya anak tidak hanya terbantu secara akademik, tapi juga tetap punya rasa percaya diri dan motivasi belajar yang baik. Dan yang ke-10, yang terakhir, screening kesulitan belajar itu tahap awal untuk mendeteksi apakah punya hambatan belajar atau tidak, sebelum dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi. Nah, prosesnya biasanya dimulai dari guru yang mengamati langsung di kelas, misalnya melihat anak yang kesulitan membaca, menulis, atau susah fokus. Kalau hal itu terjadi terus-menerus, guru mulai mencatat kesulitannya. Setelah itu guru bisa menggunakan alat screening yang sederhana seperti checklist atau tes awal untuk melihat gambaran kemampuan anak. Nah, lalu guru dapat berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan apakah kesulitan yang sama juga muncul ketika anak berada di rumah. Nah, selanjutnya guru juga berkoordinasi dengan pihak sekolahnya seperti guru lain atau guru lain untuk mendapatkan pandangan tambahan. Jika memang diperlukan, anak akan dirujuk ke tenaga ahlinya, terus seperti psikolog atau pemeriksaan lanjutan. Nah, peran guru ini sangat penting karena guru adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan anak di kelas. Guru berperan sebagai pengamat, pencatat, sekaligus penghubung dengan orang tua dan pihak lainnya. Nah, selain itu, guru juga bisa mulai menyesuaikan pembelajaran agar anak tetap bisa mengikuti proses belajarnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, jawaban dari ujian tengah semester dengan mata kuliah hakikat kebersulitan belajar. Dan tadi juga saya sempat menulis dulu agar tidak belibet juga nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.